Baik, selamat pagi dok. Kami dari SGD B8 hari ini akan mempresentasikan student project kami yang menelaah studi clinical trial. Next. Sebelumnya perkenalkan nama saya Felicia dengan 3 digit NIM terakhir 057. Jadi di sini obesitas merupakan kontributor utama penyakit kronis dan kecacatan. Obesitas adalah kondisi yang kompleks mempengaruhi hampir semua usia dan kelompok sosial ekonomi. Secara global, sebanyak 1 miliar orang dewasa kelebihan berat badan dan setidaknya 300 juta diantaranya bergejala klinis. Obesitas ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu perilaku gaya hidup tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, perilaku menetap, dan kebiasaan makan yang tidak sehat atau kurang tidur sering dikaitkan dengan penyakit obesitas ini. Pengembangan obat-obatan dan perangkat medis yang berhubungan dengan obesitas harus dipastikan keamanannya. Maka dari itu, uji klinis dilaksanakan untuk menentukan keamanan dan efektivitas dari intervensi. Next. Maka dari itu, kami ingin melakukan telah kritis terhadap penelitian yang berjudul Beneficial Effects of Apple Cider Vinegar on Weight Management, Visceral Adiposity Index, and Lipid Profile in Overweight or Obese Subjects Receiving Restricted Calorie Diet. A randomized clinical trial yang merupakan sebuah uji klinis acak yang dilakukan untuk memeriksa apakah cuka sari apel dapat menjadi modifikasi diet yang memberikan efek menguntungkan pada pengelolaan berat badan dan profil metabolisme serum pada individu yang kelebihan berat badan atau obesitas. Next. Berikut ini adalah rumusan masalah dari student project kami. Kami ingin melihat bagaimana metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta relevansi uji klinis tersebut terhadap kesehatan masyarakat. Lalu tujuan dan manfaat dari student project ini adalah untuk mentelaah apakah suatu studi uji klinis ini menggunakan prinsip kaidah dan prinsip penelitian, dan apakah dapat dimengerti dengan baik. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Bayu dengan NIM 067. Jadi selanjutnya itu pendahuluan dari artikelnya. Untuk latar belakang artikelnya, yaitu obesitas menjadi salah satu masalah utama dunia karena menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Mengatasi obesitas ada banyak caranya, namun kesuksesan maksimalnya hanya 21%. Nah, sekarang itu pengobatan tradisional dan alternatif jadi populer. Salah satu untuk obesitas adalah cuka apel yang memiliki khasiat dan kandungan sejalan dengan penanganan dari obesitas itu sendiri. Nah, untuk tujuan dari artikelnya ini, yaitu untuk mengevaluasi dampak atau manfaat dari cuka apel, diikuti dengan restricted calorie diet pada pengukuran antropometri, komposisi tubuh, indeks lemak visceral, plasma lipid, neuropeptide Y, dan nafsu makan pada individu overweight atau obesitas. Untuk hipotesisnya itu sendiri, di artikel ini tidak dituliskan secara jelas oleh penulis, dan diharapkan bisa digunakan karena hipotesis ini penting untuk membantu kerangka kerja penelitian dan arah dari penelitian itu sendiri. Terima kasih, next. Baik, perkenalkan nama saya Pangestu dengan 3 digit terakhir 077. Jadi desain penelitian ini menggunakan open label randomized control trial yang dimana studi ini bertujuan untuk membandingkan dua perlakuan yang serupa untuk menentukan perlakuan mana yang lebih efektif. Nah, pada penelitian ini partisipan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dengan cuka apel dan kelompok kontrol. Bisa di next. Jadi studi ini berfokus pada bagaimana efek penggunaan cuka sari apel pada manajemen berat badan, indeks adipositas visceral, dan profil lipid terhadap responden yang mengalami kegemukan atau obesitas dalam diet pembatasan kalori. Pertama dimulai dari tahap enrollment, lalu selanjutnya tahap allocation yang dimana partisipan dikelompokkan menjadi 2 grup secara acak untuk mendapatkan pelakuan yang berbeda, lalu tahap follow up selama kurang lebih 3 bulan dan hasil penelitian akan dianalisis di tahap akhir penelitian. Saya dilanjut. Baik, selanjutnya perkenalkan, di sini saya Matthew Nathanael dengan 3 digit NIM 087. Di sini saya akan membahas mengenai kriteria eligibilitas partisipan dalam penelitian ini. Ada 3, yaitu yang pertama adalah laki-laki maupun perempuan dewasa yang sehat dan memiliki indeks massa tubuh lebih dari 27 kg meter persegi. Lalu yang kedua, partisipan tidak boleh memiliki komorbid seperti penyakit menular, kelainan tiroid, diabetes, atau penyakit gastrointestinal. Lalu yang ketiga, partisipan yang sudah mengkonsumsi apple cider secara rutin dalam 1 bulan terakhir juga tidak diperkenankan. Next. Lalu untuk waktu dan tempat penelitiannya ini dilakukan pada Oktober sampai dengan Desember pada tahun 2014 yang berlokasi di Universitas Medical Science di Tehran, Iran.
Selanjutnya, perkenalkan saya Anggeleri Julia Yusuf dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intervensi. Pada penelitian ini menggunakan 2 kelompok, yakni kelompok intervensi dan kelompok kontrol yang dilakukan secara acak, open label, dan menggunakan desain study to arm paralel. Kelompok intervensi sendiri merupakan kelompok yang mendapat perlakuan yang diujikan, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang mendapat perlakuan pembanding. Dalam penelitian ini, kelompok intervensi mendapat apple cider vinegar sebanyak 30 ml per hari, di mana 15 ml konsumsi dengan salad saat siang hari dan 15 ml saat malam hari. Sementara untuk kelompok kontrol hanya mendapat salad tanpa apple cider saat siang dan malam hari, di mana kedua subjek kelompok ini sama-sama mendapat perlakuan restricted calorie diet selama penelitian. Next. Kemudian untuk pengukuran spesifiknya sendiri, hasil primer dari penelitian ini dapat menjadi prediktor penurunan tingkat obesitas, di mana variabel utama dari penelitian ini yaitu parameter antropometri dan komposisi tubuh, di mana di dalamnya untuk antropometri ada berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, dan lingkar perut, dan sementara untuk komposisi tubuh ada massa lemak total dan massa lemak tubuh tanpa lemak. Kemudian untuk hasil sekundernya, dapat dilihat dari kadar trigliserida plasma, kemudian kolesterol total, HDLC, dan LDLC. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Natania dengan 3 digit yang terakhir 107. Jadi selanjutnya untuk penentuan sampel. Jadi pada penelitian ini dengan perbedaan deteksi 9 kg dan cara deviasi 9,8 kg, jumlah minimal yang dibutuhkan dengan alfa 0,05 adalah 19. Meskipun begitu, teknik yang dipakai penghitung sampel, jumlah sampel yang dibutuhkan tidak dijelaskan secara spesifik penelitiannya. Jadi di sini sampel yang dipilih adalah 44 orang dewasa, pria dan wanita dengan berat badan lebih atau obesitas dengan BMI 27 hingga 40 dan secara metabolik dipilih dari klinis spesialis nutrisi dan terapi diet pada Fakultas Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pangan Universitas Syadid Resti Iran. Oke, selanjutnya. Dan untuk analisis sementara atau analisis interim, di sini beberapa pengukuran yang dilakukan, yaitu 3-day dietary recall, asupan makan, berat badan, tinggi, lingkar perut, lingkar pinggang, total massa lemak, dan massa tubuh tanpa lemak, aktivitas fisik yang dihitung dengan metabolic equivalent atau MET, dan juga MAQ, modifiable activity questionnaire, diambil pada baseline minggu ke-6 dan juga ke-12. Selain itu, 7 ml darah partisipan juga diambil dengan tabung ETA setelah puasa 12 hingga 14 jam pada baseline dan akhir minggu ke-12. Dan pada penelitian ini dituliskan juga untuk kriteria dropout dan juga untuk kriteria penghentian penelitian. Mungkin dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Angelin Ivana Surya dengan 3 digit NIM terakhir 137. Jadi saya akan menjelaskan tentang metode pengacakan. Metode pengacakan atau randomization methods adalah metode yang banyak digunakan dalam uji klinis manusia dan eksperimen biologis lainnya. Metode ini mencegah adanya bias seleksi dan menjamin terhadap bias yang tidak disengaja. Metode ini menghasilkan perbandingan kelompok yang sebanding dan mengeliminasi sumber bias dalam pengobatan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pengacakan. Jenis pengacakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memilih subjek overweight dan obes. Pada penelitian ini digunakan convenience sampling. Kemudian setelah didapatkan jumlah sampel 44 orang, subjek penelitian dibagi menjadi 2 kelompok sama besar atau dalam perbandingan jumlah 1:1 dengan metode pengacakan simple random sampling. Kelompok tersebut terbagi menjadi kelompok ACV atau apple cider vinegar dan control group atau restricted calorie diet. Next. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan 3 digit yang terakhir 167. Selanjutnya, prosedur studi dari penelitian ini menggunakan metode open label, di mana peneliti dan subjek mengetahui perlakuan yang diberikan. Metode ini dipilih akibat bau yang dimiliki cuka apel kuat sehingga sulit untuk menerapkan placebo atau metode double blinded. Penelitian ini dilakukan di Universitas Syahid Resti di Teheran, Iran, pada Oktober sampai Desember 2014. Kriteria inklusi berupa BMI obesitas, tidak memiliki penyakit infeksi, penyakit metabolik, dan tidak mengkonsumsi cuka apel secara rutin dalam rentang waktu 1 bulan sebelum penelitian dimulai. Untuk pembagian kelompok dilakukan secara acak dengan teknik block randomization, di mana diklasifikasikan menjadi 4 subjek dalam masing-masing blok berisi 2C atau kontrol dan 2A atau apple cider. Kemudian dilanjutkan simple random sampling untuk menentukan perlakuan ke subjek.
Seluruh subjek baik ACV atau yang diberikan cuka apel maupun RCD atau kontrol dilakukan restricted calorie diet dengan mengurangi konsumsi 250 kilokalori per hari dari perkiraan kebutuhan energi harian. Kelompok ACV menerima 30 mili cuka apel setiap hari yang dikonsumsi 15 mili saat sarapan bersama dengan konsumsi salad 15 mili saat makan malam. Sedangkan kelompok RCD tidak menerima cuka apel. Untuk observasi asupan makanan diobservasi dengan metode 3-day dietary recall pada saat awal penelitian, minggu ke-6, dan akhir penelitian. Next. Untuk cuka apel yang diberikan telah melalui proses pengolahan apel dan pencampuran dengan cuka putih dengan perbandingan 3 kg apel banding 1 kg cuka lalu disimpan selama 30 hari. Kemudian melalui proses HPLC dan dipilih dengan kemurnian konsentrasi asam asetat lebih dari 486 mg per 100 ml. Untuk pengumpulan data primer untuk hasil penelitian berupa pengukuran antropometri dan komposisi tubuh dilakukan dengan mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lingkar pinggang, IMT, dan waist to hip ratio. Selain itu, terdapat penyebaran kuesioner mengenai aktivitas fisik untuk menghitung metabolic equivalent dengan modifiable activity questionnaire dan kuesioner mengenai pemeriksaan nafsu makan dengan kuesioner snack. Dilanjutkan pemeriksaan lab darah pada awal penelitian dan akhir penelitian menggunakan 7 mili sampel darah puasa untuk memeriksa kadar kolesterol. Perkenalkan, nama saya Niputu Risma Bidari Putri dengan 3 digit terakhir 227. Untuk alokasi subjek studi, pihak utama yang berperan dalam penelitian ini adalah Departemen Nutrisi dan Dietika Klinis, Fakultas Ilmu Gizi dan Teknologi Pangan, serta Institut Penelitian Gizi dan Teknologi Pangan Nasional dari Fakultas Kedokteran Universitas Syahid Beheshti, Teheran, Republik Islam Iran. Penelitian ini dilakukan secara acak dan terkontrol pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2014. Penelitian ini tidak menggunakan metode double blinded karena subjek dalam kelompok ACV atau apple cider vinegar dapat menyadari sifat sampel atau cuka apel yang mempunyai bau dan juga rasa yang kuat. Next. Metode statistik dalam penelitian ini adalah pertama, data dinyatakan sebagai mean, kurang lebih standar deviasi atau persentase. SPSS digunakan untuk Windows versi 21 diaplikasikan untuk analisis statistik dalam penelitian ini. Intention to treat principle atau ITT dan per protocol analysis digunakan untuk menganalisis data penelitian, di mana hasil ITT hanya ditampilkan karena outputnya yang sama. Selebihnya ITT digunakan karena dilengkapi dengan algoritma expectation maximization clustering. Untuk membandingkan variabel kualitatif antara kedua kelompok, digunakan uji chi-square. Oleh karena distribusi untuk semua parameter kuantitatif normal, maka berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, pengukuran berulang ANOVA dan paired t-test digunakan untuk membandingkan parameter dalam kelompok. Dalam membandingkan parameter antar kelompok digunakan students t-test, sedangkan analisis kovarian digunakan untuk menyesuaikan faktor pengganggu yakni perubahan body fat atau lemak dalam tubuh dan juga asupan energi. Asumsi homogenitas varian diuji dengan menggunakan Levin's test karena pengukuran diet dan antropometri dicatat sebanyak 3 kali selama penelitian. Maka analisis varian untuk pengukuran berulang diaplikasikan untuk membandingkan efek ACV pada titik waktu ini. Next. Perkenalkan, saya Sinta Ayu dengan 3 digit intrai 247. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil primer dan sekunder. Adapun hasil primer dari penelitian ini adalah parameter antropometri dan komposisi tubuh. Dari pengukuran antropometri, BMI, lemak tubuh atau BF, lingkar pinggang dan pinggul berkurang secara signifikan pada ACV dan kelompok kontrol dibandingkan dengan baseline. Lalu dari komposisi tubuh, massa tubuh tanpa lemak atau LBM berkurang secara signifikan pada kelompok ACV dibandingkan dengan baseline. Sedangkan untuk hasil sekunder adalah trigliserida plasma, kolesterol total, HDLC, dan low density lipoprotein atau LDLC. Konsentrasi trigliserida plasma berkurang pada kelompok ACV pada minggu ke-12. Sedangkan untuk kolesterol total menurun pada kelompok ACV dibandingkan dengan baseline. Untuk tingkat HDLC meningkat secara signifikan pada ACV dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan yang terakhir, perubahan yang diamati pada konsentrasi plasma LDLC tidak signifikan secara statistik selama masa penelitian. Next. Perkenalkan, saya Vita Ruli Belangari dengan 3 digit yang terakhir 038. Sini saya akan menjelaskan mengenai batasan studi, di mana batasan studi dari penelitian ini merupakan di antaranya adalah jumlah sampel yang berpartisipasi tidak mencukupi untuk melakukan analisis data longitudinal. Selain itu juga beserta jumlah sampel berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian kurangnya analisis polifenol yang merupakan salah satu
kandungan alami dari sari cuka apel. Berikutnya adalah relevansi kajian terhadap kesehatan masyarakat, di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat berbagai manfaat dalam konsumsi cuka sari apel untuk mengatasi permasalahan obesitas. Baik, perkenalkan, nama saya Tika Rishwari dengan NIM digit terakhir 254. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah obesitas adalah salah satu masalah utama yang sedang dihadapi dunia moden dan sangat berhubungan dengan berbagai masalah kesihatan. Tujuan studi ini adalah untuk evaluasi dampak cuka apel pada individu obesitas. Penelitian ini menggunakan dua kelompok, yakni kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan randomization method. Pengambilan data telah dilakukan pada awal dan akhir penelitian. Hasil dari penelitian ini, subjek yang mengalami obesitas yang mengonsumsi cuka sari apel bersama dengan diet kalori terbatas dapat menurunkan nafsu makan, berat badan, BMI, lingkar pinggul, triglycerida plasma, dan juga konsentrasi kolesterol total. Sekian dari SGD kami. Terima kasih.